Politik luar biasa, luar biasa, luar biasa. Politik luar biasa, luar biasa, luar biasa. Dengarlah, dengarlah, dengarlah salam kami. Dengarlah, dengarlah, dengarlah lagu kami. Politik on. Politik beraksi. Walau pasti terjadi. Kedua dari politik beraksi 2007 pasti. Hari-hari esok adalah milik kita. Politik akan bersama. Kerja kerja dalam satu langkah demi masa depan yang cemerlang. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu perjuangan. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu perjuangan. Raju, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber yang telah hadir kita, Bapak Danis A selaku Ketua DPD Demokrat Negara, Ketua Jurusan Politik Pemerintah Bapak Dr. Muhammad Najibul Naik, Ibu Sekretaris Jurusan Bu Asriani, dan dosen yang sudah sempat hadir dan sekaligus moderator pada hari ini Ibu Sri Afrianti Utami MAP. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita sama-sama berkumpul di ini untuk mengikuti kegiatan sosial dan kuliah praksi. Kegiatan sosial pada hari ini itu diikuti oleh seluruh mahasiswa baru politik dengan jumlah peserta 100 peserta. Diharapkan kegiatan ini hanya meningkatkan wawasan dari seluruh mahasiswa, tapi juga mampu meningkatkan keterangan dari output dari kegiatan ini. Kemudian tema yang kita tetapkan itu tentang kontribusi partai politik dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Saya rasa topik ini memang sangat relevan dengan dinamika bangsa saat ini, karena partai politik itu tidak hanya sebagai pilar demokrasi, tetapi juga sebagai jembatan aspirasi, termasuk untuk menciptakan pemimpin yang visioner. Nah, sehingga kita sudah menghadirkan pemateri narasumber yang sudah sangat pengalaman di bidangnya, Bapak Dr. Muhammad Edan. Kita beri aplaus buat pemateri kita. Saya secara pribadi kenal beliau tahun 2012, Pak. Waktu itu kami undang Pak di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada saat itu saya dengan kakak saya Pak Rita Manaba membentuk himpunan mahasiswa Kendari Malang. Dan pada saat itu punya program mengundang Pak Dr. Muhammad Edan pada saat itu 2012 untuk menjadi pemateri di Universitas Muhammadiyah Malang. Di tengah beliau masih aktif untuk memberikan kontribusi tidak hanya di politik tapi juga di bagi pendidikan. Nah, kita beri ruang untuk pemateri kita. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan sosial dan kuliah praktik ini. Semoga kegiatan ini mampu meningkatkan wawasan serta keterampilan dari seluruh mahasiswa politik yang menjadi peserta pada hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Endang SA, yang saya hormati Ibu Sekretaris Jurusan Ilmu Politik, selamat datang Pak Dekan. Yang saya hormati Bapak Dekan Fisik, Pak Profesor Eka Suhaim MSI. Yang saya hormati Ketua Prodi Ilmu Politik, Pak Patur, dosen-dosen ilmu politik, para senior, pengurus MTS, dan mahasiswa baru angkatan 2025 yang saya sangat banggakan. Pemateri kita
pemateri yang komplit ya. Dia seorang politisi dan juga seorang akademisi. Pak Endang dosen di Universitas Sulawesi Tenggara, Sultra, S2 Hukum. Jadi kalau kemarin waktu penerimaan mahasiswa baru saya sampaikan bahwa kalian sebagai mahasiswa akan masuk pada 4 prototipe. Yang pertama, berhasil di kuliah, berhasil di organisasi. Yang kedua, berhasil di kuliah, gagal di organisasi. Yang ketiga, berhasil di organisasi, gagal di kuliah, dan gagal ke dua-duanya. Hari ini Pak Endang berhasil semuanya. Kuliahnya berhasil, organisasinya berhasil. Kita kasih aplaus ya. Pak Endang juga ini sudah doktor, sudah S3 juga. Dan seharusnya Pak Endang belum pulang hari ini ke Kendari karena mau memberikan materi sama kalian, makanya dimajukan kepulangannya. Ya. Tapi bukan wanita yang tanggung kepulangannya. Ya, jadi seperti itu. Ini membuktikan sebenarnya bahwa anak-anak fisik itu tidak perlu dilakukan kemampuan. Jadi Pak Endang ini alumni fisik, angkatan 94. Kalau saya angkatan berapa? Saya masih ingat. Saya juga angkatan 94. Jadi saya sama Pak Endang itu rating. Guru kita, guru saya, dosen saya yang mengajar kita ilmu politik itu Profesor Eka Suwaya. Kita kasih aplaus ya. Jadi hari ini ketemu antara guru dan murid. Ya, jadi seperti itu. Pak Endang, Pak Eka itu 1984, alumni fisik juga. Jadi tidak ada yang Anda perlu rasa rendah diri yang muncul sama kalian, karena semua senior-seniormu, semua alumni itu orang-orang yang tidak perlu diragukan kemampuannya. Dan kenapa kita perlu adakan kegiatan soft skill? Itu tidak lain untuk memotivasi kalian. Karena inti dari soft skill itu adalah bagaimana memberikan bekal kepada kalian dalam bentuk materi, dalam bentuk diskusi. Dan proses penerimaan mahasiswa baru di kampus bukan lagi seperti dulu, perpeloncoan, intimidasi, kekerasan tidak seperti itu lagi. Tapi memang yang lebih diutamakan adalah bagaimana pola pikir kalian, bagaimana pola sikap kalian, dan bagaimana pola perilaku kalian. Jadi saya berharap bahwa hari ini Anda betul-betul memanfaatkan dengan baik kehadirannya Pak Dr. Endang untuk bisa banyak bertanya sama beliau. Karena secara organisasi Pak Endang itu sudah melewati semua. Pernah jadi anggota KPU, pernah jadi caleg, pernah jadi anggota legislatif di Konsel. Mana dari Konsel ini? Berapa orang? Angkat tangan yang dari Konsel. Nah, ini yang semuanya tidak pilih Pak Endang kemarin. Pak Endang itu caleg yang paling miskin kemarin, makanya tidak terpilih. Salah satu gerakan yang dilakukan Pak Endang adalah menjadi caleg yang bersih. Dan dia banyak memanfaatkan media sosial dan forum-forum diskusi dengan mahasiswa. Saya selama proses sebelum hari H dengan Pak Endang itu hampir sampai 15 kali kita ketemu di luar untuk ketemu anak-anak mahasiswa, memberikan masukan kepada mereka, memberikan arahan kepada mereka menjadi pemilih-pemilih yang cerdas, pemilih-pemilih yang rasional. Tapi ternyata di hari H semua pada akhirnya kembali pada persoalan apa yang kami dapatkan. Jadi ya sudah seperti itu. Pak Endang juga pernah jadi calon bupati, ya. Jadi sempurna lah semua. Jadi tinggal nanti ditanya sama Pak Endang bagaimana kemudian kontribusi partai politik pada pembangunan demokrasi kita. Karena penting sekali yang namanya partai politik. Judul materi ini adalah judul materi yang sesuai dengan kemampuan kalian. Semester 1 dan kemudian Anda bisa memberikan banyak bekal buat kalian untuk bisa mengetahui bagaimana peta perpolitikan di Indonesia. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan dalam sambutan kali ini.
Disimpan saya buka kegiatan ini yang ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan soft skill dan kuliah praktisi dengan tema kontribusi partai politik dalam pembangunan demokrasi Indonesia saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama kita menyaksikan penandatanganan MOU antara Partai Demokrat Sulawesi Tenggara dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo. Dipandu, izin Bapak, 1, 2, 3. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Endang, SA, SOS, SHMAP, selaku narasumber pada hari ini, yaitu Ketua DPD Partai Politik Demokrat Sulawesi Tenggara. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Profesor Haji Eka Suai. Yang terhormat Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, Bapak Dr. Haji Muhammad Khalid Husain, SOTMSI. Yang saya hormati Sekretaris Jurusan Ibu Asriani, SIPMA. Yang saya hormati Ketua Program Studi Ilmu Politik, Bapak Fatur Rahman, SIPMA, serta seluruh peserta seminar, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmatnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan mengikuti acara seminar, kegiatan soft skill dan kuliah praktisi program studi ilmu politik dengan tema kontribusi partai politik dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Tema hari ini sangat relevan dengan kondisi demokrasi kita saat ini, di mana partai politik menentukan arah kebijakan, menyuarakan kepentingan rakyat, dan menjaga keberlangsungan sistem demokrasi yang sehat. Di tengah berbagai tantangan yang salah satunya menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap public figure, partai, kemudian para pemimpin kita yang merupakan bagian dari partai politik, dan melalui kegiatan ini kita berharap tidak hanya memperoleh pemahaman secara teoritis, namun juga wawasan praktis yang telah berkecimpung dalam dunia politik. Semoga sesi ini bisa membuka ruang diskusi kritis dan membangun serta menjadi bekal bagi kita sebagai calon ilmuwan maupun warga negara yang aktif berpartisipasi dalam demokrasi. Selanjutnya, mari kita simak pemaparan dari narasumber pertama, Bapak Dr. Muhammad Endang, SA, SOS, SHMAP, selaku Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara. Mungkin berikan aplaus yang meriah kepada narasumber kita pada hari ini. Kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dekan, izin saya panggil Abang, Om. Yang kami hormati beliau ledik kami ini, bahkan beliau dulu yang mengatur formula. Endang, kamu berkarir di intra kampus,
Sarlan berkarir di HMI. Beliau berkarirnya dari awal mengatakan saya mau jadi akademisi, saya mau jadi profesor. Alhamdulillah saya dengar sebentar lagi ada profesornya datang beliau. Jadi alhamdulillah seperti kata Martin Luther King, semua dimulai dari mimpi. Alhamdulillah beliau terlari profesor. Ibu Sekjur, Bu Ketua Program Studi, Bu Moderator, teman-teman sekalian peserta diskusi. Alhamdulillah wassallallahu ala wabarakatuh. Saya senang sekali bisa berada kembali di fisik ini, di aula Bahtiar ini, bertemu dengan teman-teman sekalian, karena sebenarnya kalau pemimpin negara itu mau butuh suara yang jujur, mau butuh potret, mau butuh deskripsi tentang situasi sosial, politik, ekonomi, budaya, sebenarnya masuk kampus saja. Insya Allah di sana akan didapatkan gambaran yang utuh dan apa adanya. Makanya karena itu saya senang sekali kalau diundang ke kampus. Benar yang dikatakan tadi Bapak Ketua Jurusan, saya sendiri mestinya baru balik dari Jakarta hari Minggu, tapi karena perintah beliau, ya saya mempercepat, dan ini terus terang berat juga saya untuk kesini. Selama 2 minggu ini saya bahkan di medsos, di apa, karena saya baru mengalami kedukaan putri saya meninggal dunia, berpulang ke Matulah. Jadi ini pertama saya keluar istilahnya di kampus ini karena lagi-lagi karena panggilan panggilan intelektual, panggilan akademis seperti ini. Kemudian ini soft skill ya. Saya diundang sebagai narasumber praktisi. Sebelum ke sana, saya ingin kembali meluruskan beberapa hal. Yang pertama, saya ingin menyucikan kembali kata politik itu. Akibat Proatimmas atau masa mengambang yang dipraktekkan oleh rezim Orde Baru dulu di zaman Pak Harto, dan anasir, cara, pola, model juga masih coba diterapkan sampai sekarang saat ini. Kalau disebut politik, selalu asosiasi kita itu coba. Kalau disebut politik, biasanya asosiasi kita, pikiran kita apa itu? Yaitu kotor. Betul tak? Yaitu jelek, tidak baik, tidak bermoral. Kalau ada kepala desa, korupsi dana desa, kita bertanya bukan korupsinya tapi yang di politik. Betul tak? Kalau ada demo, bukan matan, bukan konten, bukan isinya, aspirasi, tapi politik itu mau menjatuhkan. Jadi selalu asosiasi kita kalau disebut politik, bahwa politik itu jelek, kotor, hitam, apalagi, maaf, bukan hitam, asosiasinya hitam itu jelek, jahat, kan begitu? Betul tak? Pertanyaan saya, saya jelaskan tadi kenapa timbul itu. Itu karena konsep Proatimmas masa mengambang yang diterapkan rezim Orde Baru Pak Harto dulu dalam rangka ingin melanggengkan kekuasaan. Bahkan di Islam dulu ada jargon yang terkenal, Islam yes, Partai Islam no. Pembangunan
adalah panglima politik. Bahkan kalau ingat, parpol tidak boleh sampai ke desa, hanya sampai kabupaten dan kecamatan. Yang bisa ke desa hanya golongan karya, Golkar. Karena kenapa katanya Golkar bisa sampai ke desa? Ada komdesnya, misalnya desanya. P3 PDIP, ulangi P3 PDIP tidak boleh, karena Golkar itu bukan partai. Padahal prakteknya, implementasinya, Golkar itu adalah waktu itu partai politik. Tapi lagi-lagi dalam rangka ingin melambungkan kekuasaan, dibuatlah konsep masa mengambang, dibuatlah politik itu kotor, dibuatlah kita untuk sekali lagi mengasosiasikan politik itu sebagai sesuatu yang jahat. Pertanyaan saya, mohon izin bisa saya interaktif, Bang, benarkah politik itu Bang? Siapa yang bisa membantu? Silakan. Ya, tidak kotor. Kenapa dikatakan tidak kotor? Kan begitu kalau mahasiswa. Karena ada salah satu tokoh politik yaitu Peter Lunar, dia mengatakan bahwa politik dalam bentuk sebaik-baiknya adalah sesuatu yang menciptakan tantangan sosial sebaik-baiknya dan berkeadilan. Tapi Peter Lunar juga mengatakan bahwa politik dalam bentuk kotornya adalah sesuatu yang berupaya untuk berebut kekuasaan. Jadi begitu Pak. Ada yang lain? Mungkin mahasiswi? Kita? Ya. Dari Papua ya? Nah, silakan. Bagaimana politik itu? Ada yang menarik, mungkin Abang Bob lebih tahu. Kemarin diumumkan MK. Jadi pemenang pilgub di Papua itu Matius Depahini. Yang menarik, Matius ini seorang Muslim, menjadi gubernur di tanah yang 90% Kristen. Di sisi lain ada Serli Coadan. Kebetulan Serli ini saya beberapa kali ketemu. Dia jadi gubernur, dia seorang Kristen, dia jadi gubernur di 90% Muslim di Maluku Utara. Saya kira ini satu pesan yang sangat baik soal multikulturalisme yang ada mata kuliahnya. Saya lihat Bang Kajul dan Bang Prof di sini. Silakan. Silakan. Ada yang mau disampaikan soal bahwa politik itu apa kotor apa tidak kotor? Itu tidak kotor. Tergantung dari orang-orangnya saja. Politik itu tidak kotor. Kembali ke pribadi kita masing-masing. Kembali ke pribadi kita masing-masing. Baik, terima kasih. Saya kira ya kita tepuk tangan untuk saya kira saya termasuk orang yang berpendapat bahwa politik itu bukan sesuatu yang kotor, karena kita tahu politik itu, kalau saya tidak salah katanya polis yang di kota, yang maksudnya adalah di mana semua urusan publik, kota itu asosiasinya urusan publik, urusan warga, urusan negara, itu dibicarakan, dibahas dan dinegosiasikan. Itulah politik yang sesungguhnya kita pahami. Makanya sering saya sampaikan di mana-mana, sama rakyat kita tadi disinggung oleh Bang Kajul, soal rakyat kita harus peduli kepada politik. Kenapa kita harus peduli kepada politik? Ada yang bisa bantu? Kenapa kita harus peduli pada politik? Ya. Kenapa kita harus peduli pada politik? Ada yang bisa bantu? Nah, ini yang mahasiswi yang pakai jilbab. Ya.
Karena semua hajat hidup kita ditentukan oleh politik. Betul tidak? Anda bisa kuliah atau tidak ditentukan oleh politik. UKT naik atau turun ditentukan oleh politik. Jalan-jalan baik atau rusak jembatan ditentukan oleh politik. Hukum ditentukan oleh politik. Makanya ada politik hukum, politik anggaran, politik ekonomi, politik apalagi. Karena lagi-lagi politik membicarakan semua hajat hidup kita. Bahkan saya sampaikan, siapa di sini yang masih pakai sepeda motor? Yang suka pakai sepeda motor, pakai motor. Nah, itu yang pakai motor, ganti subrek motornya itu kapan ditentukan oleh politik. Betul tidak? Di mana betulnya? Di mana betulnya? Betulnya karena jalan itu bagus, jembatan itu bagus atau tidak ditentukan oleh politik. Anggaran, penyusunannya, pelaksanaannya ditentukan oleh siapa? Bupati, wali kota, gubernur, dengan DPRD-nya. Mereka itu namanya saya sudah politisi. Dipilih dalam sebuah mekanisme politik yang namanya pemilihan umum. Jadi singkatnya, simpulnya, politik itu menentukan hajat hidup kita. Betul tidak? Makanya harus jadi politisi dan harus peduli pada politik. Mohon maaf ini. Kalau kita jadi gubernur, jadi presiden, jadi bupati, wali kota, ya, jadi politisi, mudah sekali kita mengimplementasikan gagasan kita, ide kita, cita-cita kita, idealisme kita dengan satu kebijakan. Apalagi ini kalau kita bicara konsep pemilu ideal. Konsep pemilu ideal itu kan calon kandidat mendeklarasikan diri, menyampaikan visi-misinya, sehingga yang terjadi kemudian pertandingan visi-misi, pertandingan program, pertandingan pelampung, pertandingan apa yang mau dibikin manakala dia didudukan, dipilih oleh voters, dipilih oleh masyarakat pemilih. Itu hakikatnya. Ya, semua itu sekali lagi politisi dalam satu mekanisme politik yang disebut dengan pemilu, sehingga dapat kita simpulkan bahwa politik sangat menentukan yang namanya hajat hidup kita. Betul tidak? Siapa di sini yang mau jadi politisi? Tidak ada yang mau jadi politisi di sini. Hah? Yang mau jadi anggota dewan. Yang mau jadi anggota dewan? Siapa? Yang mau jadi bupati, wali kota, gubernur siapa? Hah? Apa? Bupati Korea Selatan? Apa? Korea Selatan? Kenapa menjadi bupati? Coba, yang menjadi bupati tadi, coba berdiri. Kenapa menjadi bupati? Coba. Saya berdiri. Berdiri. Yang menjadi bupati tadi, coba. Yang perempuan. Kenapa menjadi bupati? Karena ingin memperbaiki daerah, sehingga ingin jadi bupati. Itulah yang menjelaskan kenapa Yusuf Kala kayanya Yusuf Kala. Kenapa Haritanu kayanya itu Haritanu, Prabowo kayanya itu Prabowo. Kenapa ingin masuk politik? Kenapa itu jadi politisi? Jadi jangan salah, jangan sampai, oh saya masuk jurusan politik ini karena ini pilihan terakhir, tinggal ini yang terima saya. Ingat, banyak yang ingin jadi politisi. Karena ya sederhana saja, siapa di sini yang sering pesta? Kalau ada pesta-pesta di kampung, siapa sih yang sering pesta? Biar bagaimana kaya, banyaknya uang. Kalau kamu bukan pejabat publik, tokoh yang semua itu hanya bisa diraih dengan jalan politik, menjadi politisi,
Oh, tidak akan disebut. Tidak ada dia bilang yang terhormat pemilik IU, tak ada. Yang terhormat pemilik tambang, tak ada. Selalu yang terhormat gubernur. Makanya saya menjadi gubernur karena itu. Kira-kira begitu ya, karena sekali lagi menjadi politisi itu, memilih jalan politik itu adalah jalan yang mulia untuk bisa berubah. Memang benar, politik itu seperti tadi disampaikan saudara kita dari Papua, ada juga jeleknya kembali kepada akhlak kita masing-masing. Mungkin yang dimaksud itu kalau kita baca banyak buku, ada 3-4 buku yang sudah saya baca. Ya, termasuk bukunya Abang Bida Prof. Mahmud Hamud, Teknik Pemancuran. Ada bukunya itu, buku yang beliau itu judulnya Teknik Pemancuran. Jadi ada buku Machiavelli, Elbris, ada buku 48 hukum kekuasaan, bahwa politik itu adalah ilmu winto, ilmu memuji. Makanya kalau jadi politisi, hati-hati. Kalau dia suka puji-puji kita itu hati-hati. Itu hati-hati. Ya itu politik secara praktek. Ilmu sikut menyikut. Sah-sah saja. Yang penting itu dilaksanakan dalam satu mekanisme, satu sistem, satu pola, satu aturan baik yang sudah kita sepakati. Kalau di luar itu tidak boleh. Tapi kalau orang tahu gagasan, tahu ide, misalnya kalau di organisasi ekstra ada HMI, ada PMI bagi yang Muslim, ada HMI, ada PMI, ada IMM bagi yang Kristen, ada GMKI bagi yang Katolik, ada PMKRI. Misalnya ikut di situ, jadi ketua, tiba-tiba belum selesai dikudeta, ya sah-sah saja. Yang penting mekanismenya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Rumah Tangga organisasi itu. Tapi tidak boleh kemudian diasosiasikan bahwa politik itu kotor, politik itu jahat. Sekali lagi itu dibuat supaya animo kita, perhatian kita terhadap tata kelola pemerintah negara kita itu tidak berkurang, tidak terpusat ke sana. Sehingga kemudian mereka asik berpesta mengelola daerah negara kita ini dengan tidak sebaik-baiknya, dengan tidak sebenar-benar. Sehingga itulah tidak dibuat animo kita kepada politik itu tidak ada, tidak tumbuh, dan persepsi asosiasi kita kepada politik itu selalunya jahat, selalunya jelek. Jadi saya minta sekali lagi kepada kita semua di sini belajar baik-baik, ya, politik menurut teori. Karena kalau kita belajar kan kita bisa tahu dasar itu kenapa itu terjadi dan bagaimana seharusnya itu terjadi. Kalau kita bisa menjadi mahasiswa-mahasiswi yang baik di sini, dan benar Anda menjadi di sini. Karena fakultas ini sudah banyak melahirkan politisi-politisi yang unggul. Yang jadi bupati misalnya ada almarhum Pak Imran. Terakhir ini ada Ilham Kalenggo, bupati mana yang dari konsep, Bupati Konawe Selatan. Sebelumnya Rasid, wakil bupati. Kalau di legislatif banyak ahli itu, ketua DPR Konawe berapa periode. Ilham juga berapa periode jadi ketua DPR. Saya pernah jadi pimpinan DPR provinsi. Jadi sudah pernah Ibu Tina Nur Alam, ketua IKA sekarang, alumni di sini kemarin jadi calon gubernur tapi belum terpilih. Jadi sudah cocok ini. Kalau memilih fisik di bawah asuhan Abang Bob Eka, Abang Dr. Najib, insya Allah terasa. Tadi dia mau jadi bupati di Konawe Utara, insya Allah jalannya sudah benar, sudah on the track, dan mudah-mudahan semakin tepat. Teman-teman sekalian, saya kira setahu saya tidak ada negara tanpa partai politik. Semua negara pasti punya partai politik. Bahkan pada negara totaliter sekalipun seperti Kuba, Korea Utara, Cina, semua pasti punya partai politik. Hanya yang membedakan
ada partai politik tunggal, ada yang multi partai, bebas dan terbuka. Karena sekali lagi partai politik adalah kalau di agama itu fardu kifayah yang dibutuhkan dalam sebuah proses kehidupan ketatanegaraan. Jadi hampir tidak ada negara di dunia ini yang tidak punya partai politik. Jadi partai politik itu sangat penting. Ini ada slide kami buat, ada struktur politik, struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga negara. Sebuah struktur politik merupakan lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Kalau ingat yang disebut, siapa yang mencetuskan teori trias politika? Siapa? Montesquieu. Eksekutif, legislatif, dengan yudikatif. Eksekutif itu adalah pelaksana, penyelenggara, eksekutan. Eksekutif itu asal kata eksekusi, eksekutan. Ya, dia pelaksana. Kemudian legislatif itu perencana, pengawas, ya, pembuat. Kemudian yudikatif itu hukum. Montesquieu, semua itu sekali lagi disebut suprastruktur politik, dan itu diputuskan entah itu demokratis atau tidak demokratis dalam satu mekanisme politik. Hampir semua negara pasti punya pemilu. Siapa bilang Korea Utara ini tidak ada pemilu? Ada pemilu. Tapi satu-satunya pemilu di dunia yang hanya diikuti satu partai politik, satu kandidat, dan partisipasi pemilih 100% adalah Korea Utara. Kalau ditembak kamu tidak memilih di Korea Utara. Tapi namanya pemilu juga, tetap ada pemilu. Begitu juga di Cina, tetap juga ada pemilu. Kalau di kita kan memilih itu kewajiban atau hak? Saya tanya dulu. Hak atau? Hak. Bukan kewajiban. Memilih itu adalah hak, bukan kewajiban. Lawan itu kepala desa di kampung, kalau ada yang dia tidak mau memilih, saya tidak kasih bantuan. Tidak ada hubungannya. Karena memilih itu adalah hak, bukan kewajiban. Terserah saya mau gunakan hak saya atau tidak. Jadi itu struktur politik di Indonesia itu terdiri dari struktur politik dan infrastruktur politik. Untuk infrastruktur politik masyarakat yang terdiri atas beberapa kelompok dibentuk berdasarkan kesamaan sosial, ekonomi, kesamaan tujuan dan kesamaan lainnya. Mencakup lembaga negara dan lembaga susunan lembaga negara sesudah amandemen nomor 5 seperti MPR, DPR, DPR, DPD, Konstitusi, Komisi Yudisial. Kemudian kita masuk di infrastruktur politik. Nah, ada partai politik, ada kelompok kepentingan. Yang mana kelompok kepentingan ini? Kayak asosiasi, kayak paguyuban yang berdasarkan kepentingan, berdasarkan profesi misalnya. Ada juga kelompok penekan, pressure. Nah, ini yang kita disebut negara ini terus saja lemah. Kurang kita punya kelompok penekan. Makanya senanya itu ASR, senanya itu Siska, senanya itu Ilham, ya, menjalankan daerah. Karena sekali lagi kelompok penekannya kita. Biasanya kelompok penekan itu terdiri dari lembaga swadaya masyarakat, ya, masyarakat sipil, mahasiswa, BEM, senat, organisasi ekstra IPA. Kita lemah, bisa sudah mulai walhinya, TS-nya, apa semua kita lemah. Memberikan oligarki nikel dengan oligarki koin. Ya, minta maaf ini termasuk kampus. Mungkin hanya fisik yang
saya lihat banyak keluar memberi pendapat. Kampus kita ini, maaf, dalam beberapa hal kita susah. Teman-teman media sering ngomong ke saya, Bang, susah kita cari pengamat ya. Mau bicara soal hukum misalnya, soal pengelolaan sumber daya alam, soal ekologi. Saya bilang itu banyaknya profesor di. Oh, Bang, kita hubungi tidak mau balas, tidak mau ini. Nah, ini kalau pendekat kita di saudara ini sangat media, tokoh politik, political figure. Nah, lihat saja. Ini, saya mau sampaikan ini kegelisahan saya. Yang sayangnya itu dibalut dengan istilah demokrasi Pancasila. Saya orang yang tidak setuju tidak ada oposisi. PKB Muhaimin habis jadi calon wapres, habis hina IKN, habis hina konsep makan politisi gratis, habis hina ini, tiba-tiba sekarang jadi menteri. Saya cerita sedikit. Pilkada 2020 di Kalsel itu, saya diajak oleh senior saya Pak Surudin menjadi wakil bupatinya. 3 kali kami ketemu selain itu. 1 kali di Banjarmasin, 2 kali di Jakarta. Saya ditawari menjadi wakil bupatinya beliau. Kalau kami gabung waktu itu insya Allah lawannya kota kosong, gak akan ada yang berani maju sebagai calon, apalagi partai sudah kami korupsi. Tapi saya hormat, saya pegang tangannya beliau, karena beliau adalah teman ayah saya. Saya pegang tangannya beliau, saya tunduk, saya sampaikan, maaf senior, saya tidak bisa, karena saya pegang etika, saya pegang moral. Bagaimana mungkin saya menjadi wakilnya beliau, sementara saya bertanding sebelumnya dengan beliau sama-sama 01. Kita berdebat. Perbedaan saya dengan Pak Surudin bukan perbedaan Endang dengan Surudin, tapi perbedaan soal Kalsel itu mau diapakan, platform, program. Masa saya jadi wakilnya? Wah, saya sudah setuju dong dengan konsep yang dulu saya lawan. Yang tadi kembali lagi bahwa pemilu itu adalah pertandingan platform. Jadi dosa saya nggak setuju itu. Akhirnya apa? Lihat nih sekali. Tidak ada yang bisa menjadi anjing pengawas yang bisa menggonggong. Akhirnya apa? Selalu menjelaskan demo Agustus kemarin kalau sampai tidak ada yang bisa memberi early warning. Baik, saya bercepat saja. Ya, saya kira jelas ini partai politik itu harga mati, tidak ada demokrasi model tanpa kepada parpol. Parpol itu tulang punggung demokrasi, harusnya menjadi saluran aspirasi masyarakat, terutama potensi. Apa signifikansi parpol? Tadi sudah disampaikan oleh Kapolri sebagai salah satu pilar demokrasi, kemudian lokomotif demokrasi, pencetak kader pemimpin bangsa, maupun sebagai peserta pemilu. Apa fungsinya? Ini saya kutip dari Pak Ramlan, ada juga bukunya Melia Budiarjo, Dasarkan Saya ke Politik, yang warna hijau itu, ya, itu disampaikan di situ. Fungsi parpol itu fungsi rekrutmen politik. Tidak ada orang bisa menjadi pejabat politik tanpa melalui partai politik. Ya, fungsi partisipasi politik. Itu tadi partisipasi melalui pemilu, menawarkan orang, menawarkan gagasan, menawarkan platform program, pemadu kepentingan, dia mengagregasi kepentingan anggotanya. Idealnya, ini saya bicara ideal ya, sekali lagi saya bicara ideal. Prakteknya seperti apa ya? Saya kira kita semua sudah ketahui. Komunikasi politik, pengendali konflik. Jadi ada kanalnya konflik politik ini. Masuk pada kategori pemilih milenial. Terus terang saja, harapan saya ini pribadi, karena jujur saja, ya saya ketua partai, tapi sebagian juga aktivitas saya dulu, ya sama-sama beliau, itu bagaimana mewujudkan pemilu yang demokratis.
Ya, saya pernah jadi sekjen KIP, Komite Independen Pemantau Pemilu. Mungkin teman-teman tidak tahu itu. KPPH ini pernah diaji, ya, dan beberapa lembaga-lembaga lainnya di Walhi, ya. Kita berharap sebenarnya pemilih milenial ini lebih kritis, lebih merdeka sebagaimana di Nepal. Siapa yang ikuti perkembangan politik di Nepal? Di Nepal yang dekat India. Ada yang tahu di sana apa yang terjadi di Nepal? Ya silakan. Berdiri. Kurangnya lapangan pekerjaan. Iya, yang sekarang terjadi di Nepal apa ya? Kacau. Kacau. Iya. Kenapa kacau? Karena kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintahan. Baik. Itu kemudian diekspresikan, dimanifestasikan dengan demo besar-besaran oleh Masyarakat. siapa penggeraknya? ALSM. Apa namanya ya? Gensi. Milenial kan? Milenial seperti teman-teman sekalian. Nepal itu sampai presidennya mundur, perdana menterinya mundur. Silakan. Apa yang dicebur di sungai itu? Ketua DPR-nya dicebur di sungai. Polisinya menyerah sama pendemo. Nah, itu karena milenial ya. Saya berharap sebenarnya di Indonesia juga begitu. Kenapa? Karena kami di senior dalam tanda kutip sudah banyak tersandra. Jujur saja, sudah banyak tersandra mungkin oleh kepentingan, oleh masa lalu, oleh masa depan. Tapi kalau kalian generasi milenial mau tersandra apa? Hanya saya tidak tahu, Bang, jangan-jangan benar ini kata siapa yang ngomong ini? Kojanikan atau apa? Manusia Indonesia itu kan? Kojanikan. Manusia Indonesia itu hipokrit, munafik, pemalas, apalagi dia bilang ini percaya tahayul, apalagi logika mistika, kata Tan Malaka. Mungkin itu saya mulai percaya itu. Kenapa? Kita ini masa orang habis dipenjara karena korupsi masih terpilih. Bagaimana menjelaskan itu? Setelah terpilih, di demo lagi supaya turun, kan aneh-aneh. Siapa yang pilih itu Uya? Ekopatrio, siapa yang pilih? Saroni. Kan tidak mungkin dia duduk sendiri. Dia tahu. Kalau di Kendari, Sulawesi Tenggara, banyak juga yang begitu itu. Siapa di sini dari Buton? Siapa dari Buton sih? Dia dari Buton ada? Apa yang lagi jadi hot politik di Buton saat ini? Apa coba? Sebagai mahasiswa politik, apa yang lagi sekarang di Buton? Di medsos. Saya suka baca medsos, lihat apa yang lagi di Buton apa? Tambang aspal. Selain itu apa lagi? Betul, ada demo soal tambang aspal. Apa lagi? Lagi dicari bupatinya. Dia tahu? Sudah 1 bulan karena yang tidak masuk kantor. Gua PPAS belum diserahkan. Itu saya ikut di grup Facebook Buton apa itu? Info Buton Raya, IG apa itu? Wah, banyak perlu. Tapi kan yang pilih juga voters. Tidak ada yang duduk sendiri orang dipilih oleh pemilih. Makanya saya mulai percaya itu benar itu bicara kita gitu. Bahwa kita ini masyarakat Indonesia munafik, hipokrit, pemalas, pelupa. Buktinya pelupa orang yang dulu kita maki-maki, coba maafin, oke. Hanya butuh 1 pemilu Golkar menang tepat. Padahal 98 sekali itu mana-mana salah satu tema tuntutannya bubarkan Golkar. Sekarang Pak masuk dalam 5 partai politik terbesar. Jadi kalau kita pemaaf, pelupa. Jadi
mau bicara, padahal sekali lagi saya ingatkan, pemilu itu selain pertandingan gagasan platform program adalah pertandingan rekam jejak. Bagaimana mungkin sapu yang kotor mau membersihkan rumah? Tak mungkin. Tapi ya terpilih juga. Kenapa kira-kira itu terjadi? Nah, tugasnya ini, teman-teman, tantangan yang dihadapi partai politik, integritas dan kepercayaan publik, survei manapun, salah satu lembaga yang paling tidak dipercaya selain polisi adalah partai politik. Tidak ada yang percaya partai politik. Ya, saya malu juga sebenarnya. Nah, ini masalah. Kemudian ada equipment dan kaderisasi yang lemah. Coba lihat, equipment dan kaderisasi. Tidak ada yang coba teliti itu yang jadi anggota DPR, yang jadi kan kadang-kadang dia ambil pangpol hanya karena dia banyak uangnya, dia punya IU, dia punya usaha. Tidak ada proses kaderisasi. Akhirnya apa? Lebih besar bajunya daripada orangnya. Ini tafsir, lebih besar bajunya daripada orangnya. Maksudnya itu kadang-kadang lebih besar jabatannya daripada orang yang mengisinya. Bukan besar orangnya, besar ininya dan besar hatinya. Lihat itu wali kota Prabowo ini, masa dia mutasi kepala sekolah hanya karena anaknya ditegur bawa mobil. Itu menunjukkan lebih besar baju wali kotanya daripada si wali kota yang mengisinya. Tidak boleh pemimpin begitu. Masa dia mutasi kepala sekolah hanya karena itu kan wali kota Prabowo itu contoh. Apalagi melemahnya ideologi dan platform partai. Semua partai itu hampir sama ideologinya, padahal idealnya partai itu harus beda ideologi. Yang lain, dinamika politik yang semakin kompetitif, pendanaan, betul saya alami betul ini soal pendanaan partai ini. Makanya KPK mengusulkan supaya didanai oleh negara, ya, dalam dikasih APBN. Kemudian loyalitas konstituen, money politik, nah ini juga money politik. Saya yakin di sini banyak orang yang secara moral baik, punya visi, punya ide, punya gagasan. Tapi mungkin kurang kuat sehingga tidak mau maju sebagai caleg, tidak mau maju sebagai calon. Karena memang politik kita yang paling berbiaya mahal, India, Indonesia apalagi, itu tidak termasuk salah satu negara yang biaya politik yang paling mahal, terutama sekarang money politik itu. Nah, ini juga harus kita kaji. Saya titip ini, saya laporan Bang Dekan, Bang Kajur, Pak Kapolri. Saya ikuti beberapa pemilu, memang tidak susah akan dihilangkan money politik ini kalau elektoral proses pemilu kita tidak diubah. Kalau orang harus ke TPS, berarti dia harus naik ojek. Dia menunggu namanya dipanggil, dia harus makan. Datangnya juga penjual es di situ. Datangnya juga apa? Akhirnya dia melakukan uang. Dia menunggukan lama itu di TPS. Tetap dia untuk. Tidak mungkin bekas keluar uang sendiri. Kita belum sampai ke titik itu. Makanya harus dipikirkan ini. Elektoral proses pemilu kita harus dipikirkan untuk e-voting. Cukup dari handphone kita memilih. Tidak perlu lagi orang naik ojek ke seluruh. Sepanjang tidak diperbaiki elektoral proses, hanya elektoral tetap akan ada celah masuknya money politik. Saya kira itu mungkin lebih lanjut nanti kami titip ini pada panitia untuk bisa dibaca. Nah, intinya saya mau sampaikan ini sebagai kakak, terutama bercita-cita menjadi pemimpin politik, menjadi politisi. Karena sekali lagi jalan untuk mewujudkan idealisme yang paling besar bisa kita laksanakan, implementasikan, aktualisasikan, yaitu dengan menjadi pemimpin politik. Karena kita kuasai resources, tanda tangan kita, anggaran kita yang ditentukan, orang kita yang ditentukan. Kita harus punya sekali lagi kekuasaan politik. Untuk itu siapkan diri
dengan pelajar. Usahakan pegang baik-baik tiga tradisi. Membaca, tolong banyak membaca. Baca buku apa saja. Di kampus itu tesa, antitesa, sintesa. Saya tidak suka ini karena begini. Tidak boleh dogma. Tidak boleh. Yang samina wa ta'ala itu hanya soal akidah. Kalau yang lain bisa kita diskusikan, bisa kita katakan. Jadi tolong banyak membaca. Kemudian apa lagi? Diskusi. Kalau ada diskusi, karena kalau diskusi ada dialektika, ada diskursus, pasti ada informasi baru. Apalagi kemudian menulis. Beliau ini bukunya sudah puluhan. Menulis. Saya kecewa juga kalau mahasiswa fisik bikin status di Facebook saja. SPOK-nya itu subjek, predikat, apalagi objek, apalagi keterangan tidak sesuai. Itu tolong sekali lagi tradisikan itu dulu. Kalau putus cinta, coba ruang kami menulis. Siapa bisa jadi buku? Khalil Gibran atau siapa? Itu jadi buku. Satu. Yang kedua, manfaatkan sebaik-baiknya dengan banyak pelajar. Kami dulu ini tidak cukup di bangku kuliah ini. Setelah pulang kami datang di rumahnya Bang Eka. Ada dulu almarhum dokter juga, Abdul Salam Hasan. Kami datang di rumahnya. Pak Ahmad Asina, kami datang berdiskusi. Diskusi kami. Bang, bagaimana tadi? Saya pernah satu ketika, saya cerita sedikit dengan Bang Salam Hasan. Saya tanya itu benarkah itu dialog kalau balas hikmah itu di Quran? Jam 2 malam. Bang Salam suruh saya keluar, suruh saya berdiri sendiri, habis itu dia tinggalkan. Beberapa menit saya suruh, kenapa saya tinggal? Pasti tadi kamu sendirian berdialog dalam kenapa saya. Kira-kira begitu, kira-kira begitu konteksnya itu kalau balas hikmah. Jadi sekali lagi perbanyak diskusi, membaca, dengan apa yang tadi? Menulis dan belajar berorganisasi. Ada IPRA, HMJ, BEM. Masih ada DPM sekarang. DPM, Senat, Fakultas, belajar ini. Karena tidak ada pelajaran pidato, tidak ada pelajaran retorika. Semua itu hanya kita dapatkan di organisasi intra. Ada ekstra, ada HMI, ada PMI, ada PMGRI, ada IMF. Itu tadi yang mau jadi bupati. Mana tadi yang mau jadi bupati? Jangan sampai mau jadi bupati di Konawe Utara disuruh pidato gemetar. Itu semua bisa didapatkan di organisasi ekstra seperti HMI ya. Nah, termasuk juga ini mahasiswinya. Ya. Kalau mau memilih pacar, pilih yang aktivis. Ini yang suka diskusi, suka membaca, suka menulis. Ini saya share saja karena ini banyak di antara kami ini banyak menyesali. Dulu itu teman-temannya kami itu, ya saya sharing gini. Abang juga, ini kata-kata ditolak karena dulu ini apa mahasiswi, maaf ini tidak mandi apa, maaf miskin, tahu celananya. Ternyata ada yang jadi dekan Pak, ada yang jadi ketua DPR, ada yang jadi profesor. Sementara dulu yang dia pilih banyak yang besar. Ya kawin ya. Saya kira mungkin ini bau ini, karena ini sebagai narasumber juga sebagai senior. Terima kasih saya kembalikan kepada moderator nanti disempurnakan dan diselesaikan oleh Abang Dekan, Abang Dekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dekan, Profesor Dr. Kaswadi, yang saya hormati Pak Endang, Ketua Partai Demokrat Sulawesi Tenggara, para dosen politik, Kapolri, dan anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau saya bilang politik, Anda bilang hebat ya? Hebat. Politik? Hebat. 3 kali hebat. Politik? Hebat, hebat, hebat. Politik? Hebat, hebat, hebat. Kasih ya. Anak sekalian, kalian sudah mendengarkan tadi kan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Endang. Niatkan pada dirimu bahwa kamu bisa juga seperti dia. Ya, 10 tahun ke depan. Kalau perlu 5 tahun ke depan sudah ada yang jadi calon kepala desa di sini. Ya, anggota dewan. Ya, paling kecil jadi istrinya kepala desa. Ada di sekalian. Jadi dalam demokrasi kita itu kita kenal beberapa pilar demokrasi. Yang pertama adalah eksekutif. Yang kedua adalah legislatif. Yang ketiga adalah yudikatif. Dan yang keempat adalah media massa. Terakhir, pilar demokrasi kita itu adalah siapa? Ayo, siapa yang terakhir? Yang terakhir siapa? Rakyat itu sudah diwakili oleh legislatif. Yang kelima apa? Partai politik itu sudah ada masuk di lembaga-lembaga yang ada. Apa kira-kira yang kelima? Yang kelima, pilar demokrasi itu adalah kalian-kalian mahasiswa. Mahasiswa itu pilar demokrasi. Dan ini berjenjang anak-anak sekalian. Berjenjang anak-anak sekalian. Jika eksekutif tidak berjalan, kita berharap ada di legislatif. Legislatif tidak berjalan, ada di yudikatif. Media massanya tidak jalan, ada di mahasiswa. Anda adalah pilar terakhir. Anda ada pilar terakhir. Makanya kenapa tadi Pak Endang memberikan banyak motivasi sama kalian. Utamanya di pesan terakhir, bahwa kalian itu harus punya 3 tradisi. Tradisi membaca, tradisi diskusi, dan tradisi menulis. Kalian tidak susah sekarang karena bahan bacaan itu banyak. Kau tanya saja Google, pasti dia keluarkan buku-bukunya. Betul kan? Betul. Pernah enggak kamu tanya Google, dia bilang Google, sudah nih, tidak usah bertanya lagi. Pernah enggak? Tidak pernah. Google itu orang baik. Dia orang baik. Dia akan memenuhi apa yang menjadi permintaan. Dia yang memenuhi apa yang menjadi permintaan. Kalau kita dulu semasa kuliah, terima kasih Pak Dekan. Kita kasih aplaus ya buat Pak Dekan. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada alasan. Dulu kita dengan Pak Endang itu kerjanya masuk perpustakaan. Masuk perpustakaan. Tapi misi kita bukan membaca buku di perpustakaan, tapi bagaimana mengambil buku di perpustakaan. Mencuri buku. Tapi mencuri buku bukan mau dijual itu buku di luar, enggak. Tapi kita mau baca. Kita mau baca. Segala upaya kita lakukan supaya kita bisa curi buku di perpustakaan. Karena kita ingin belajar. Kalian tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan lagi. Kemudian diskusi. Kalian lihat di FISIP kan? Di FISIP itu sudah banyak tempat kongko-kongko. Duduk-duduk. Harapan saya sebenarnya tempat kongko-kongko yang sudah disiapkan itu, tempat duduk-duduk itu sudah disiapkan, Anda bisa jadikan sebagai tempat diskusi, tempat belajar, tempat berdialog. Coba kalau kalian misalnya jalan-jalan ke universitas besar, kalian akan melihat banyak mahasiswa-mahasiswa yang duduk bersama sambil berdiskusi. Tidak ada yang seperti kita. Kalau kita duduk, kita ceritai orang, kita gibah, kau cerita dosenmu, teman-temanmu, cerita yang tidak bermutu.
Yang kita butuhkan kalian cerita yang bermutu. Bercerita bagaimana dinamika politik di Sulawesi Tenggara. Betul tadi yang dikatakan Pak Endang, bagaimana berkuasanya sekarang para bupati, para wali kota dan gubernur. Apapun yang dia mau lakukan, berjalan semuanya. Tidak ada orang yang mengkritisi dia. Yang menanggung resikonya kita, yang menanggung akibatnya kita. Coba kita lihat. Ali Masih sudah jadi gubernur. Apa yang ditinggalkan Ali Masih? Apa yang ditinggalkan Ali Masih? Beban. Itu lihat rumah sakit jantung. Berjalan enggak? Tidak layak kan rumah sakit jantung pusat kemudian ditempatkan di Sulawesi Tenggara. Kemudian mau jadi pusat seregional. Di PJ sekarang. Iya, diturun lagi. Di PJ. Diturunkan, bayangkan ini. Diturunkan yang punya status sama yang puskesmas. Padahal berapa banyak anggaran yang dikeluarkan. Kemudian jalanan di Koronipa, kamu lihat pintu gerbangnya. Apakah ada orang yang berpikir jalan di Koronipa sana? Lebih bagus anggaran kemarin itu digunakan untuk jalan di Ereke, di Buton Utara, di Konawe Selatan, di Konawe. Tapi tidak dibawa ke sana itu anggaran, tapi dibawa ke Koronipa. Kemudian perpustakaan internasional. Yang namanya perpustakaan itu harus di pinggir jalan supaya mudah akses. Ini kan tidak, kita harus masuk ke dalam kan. Kemudian Anda bisa ke kantor gubernur. Kantor gubernur itu tidak tuntas. Akhirnya apa? Meninggalkan utang. Utang itu kemudian ditanggung oleh gubernur sekarang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada yang mengkritisi. Anggota dewan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Anggota dewan itu dari mana? Dari partai politik. Kenapa bisa partai politik tidak berjalan dengan baik? Kenapa terjadi disfungsi di partai politik? Itu karena fungsi-fungsinya tidak jalan. Tadi Pak Endang sudah kasih contoh. Berapa banyak artis yang masuk di partai politik? Apakah artis-artis itu adalah kadernya partai politik? Tidak. Mereka orang-orang yang sudah populer. Partai politik mengambil jalan pintas. Tidak mau mereka lakukan kaderisasi lagi. Mengeluarkan banyak biaya, belum tentu terpilih. Lebih bagus kita ambil artis yang sudah terkenal. Tapi akibatnya sekarang, akibatnya didapat oleh partai-partai politik. Memasukkan artis yang tidak punya etika komunikasinya tidak ada. Masyarakat kritisi dia bilang itu adalah orang-orang bodoh. Tapi terakhir diklarifikasi lagi, orang bodoh adalah orang cerdas. Makanya ke depan Anda jangan salah memilih lagi anggota legislatif. Pilih yang benar-benar bisa memperjuangkan aspirasi kalian. Jangan tergoda dengan masalah uang. Ya. Saya yakin kalau saya tanya berapa orang yang terima uang di sini, hampir semua angkat tangan. Sudah menikmati uang. Jangan pernah terjadi lagi. Pilar terakhir saya bilang ada sama kalian sebagai mahasiswa. Dan kami dari Pak Endang itu bersyukur karena dalam tonggak sejarah perjuangan kemahasiswaan kita masuk pejuang 98. Sejak 98 sampai sekarang itu tidak ada lagi tonggak sejarah. Dan itu yang kita harapkan hari ini. Ada tonggak sejarah yang lahir dari mahasiswa. Tapi jangan mahasiswa yang kalau sudah dijanji uang selesai perjuangan. Kayak kemarin demo. Ketika kita demo, jangan kita demo pada saat kalau sudah selesai demo. Kemudian pas demo dijanjikan berangkat ke Jakarta. Pas dengar mau diberangkatkan ke Jakarta, tarik semua pasukan. Padahal apa? Tidak berangkat-berangkat juga sampai sekarang. Ditanya yang menjanjikan, kenapa tidak berangkatkan kami ke Jakarta? Dia bilang yang menjanjikan, saya kan sudah tunggu di bandara. Artinya apa? Artinya harus Anda bayar sendiri.
Jadi seperti itu. Jadi yang namanya mahasiswa yang pertama itu harus kritis, mengkritisi persoalan yang ada, mengkritisi partai-partai politik yang ada. Materi sudah saya bagikan sama kalian. Kita bisa lihat bagaimana kondisi indeks demokrasi Indonesia, meningkat atau menurun? Coba langsung indeksnya. Nah, ini indeks demokrasi. Lihat di Asia Tenggara. Asia Tenggara Indonesia berada pada posisi berapa? Keempat. Apa yang pertama? Malaysia. Yang kedua? Timur Leste. Yang ketiga? Filipina. Timur Leste yang kedua. Tahu Timur Leste? Tahu. Salah satu apa? Provinsi yang pernah ada di Indonesia, yang kemudian lepas dari Indonesia. Ternyata mereka punya tingkat indeks demokrasi itu jauh lebih baik dibanding kita. Kita berharap bahwa partai-partai politik itu bisa memberikan kontribusi, utamanya memperbaiki indeks demokrasi kita. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah bagaimana banyak-banyak mengkritisi kerja-kerjanya eksekutif. Karena kalau tidak ada yang kritisi deh, kondisi Indonesia itu akan seperti Nepal. Semau-maunya saja pemerintah. Tahu tidak apa penyebabnya sampai Nepal itu seperti itu? Demo besar-besaran, Perdana Menterinya mundur. Tahu tidak apa penyebabnya? Bukan itu. Selain itu, apa penyebabnya? Kalian kalau bangun tidur langsung lihat apa? Lihat handphone. Anda itu tidak bisa hidup kalau tidak ada HP, tidak bermedia sosial, ya. Di Nepal kemarin ada beberapa platform itu ditutup oleh pemerintahnya. Salah satunya adalah Facebook. Dan anak-anak yang seperti kalian itu tidak bisa hidup kalau tidak ada media sosial. Karena tempat media sosial itu tempat curhatmu, tahu? Kalau diputus pacar, curhatnya di mana? Media sosial, pasang status, diputus, diselingkuhi. Karena tidak ada yang mengingatkan pemerintah untuk hati-hati. Mereka berpikir apapun yang kita lakukan pasti rakyat menerima. Ternyata tidak seperti itu. Saya berharap sama kalian, adik-adik sekalian, 2025 harus jauh lebih berkualitas dan jauh lebih baik dibanding senior-seniornya yang sebelumnya, ya. Tidak banyak yang perlu kau lakukan. Banyak membaca, banyak diskusi, dan banyak. Coba lihat. Kalian sudah lihat sampulnya bukunya Pak Idang, ya? Apa judulnya? Iya, demokrasi yang terjual. Mau tidak kalau Pak Idang hadir di sini dan membedah bukunya nanti? Mau tidak? Jadi nanti insya Allah kalau sudah launching bukunya, Pak Idang datang ke sini lagi untuk membedah bukunya di sini. Saya pikir itu adik-adik sebagai tambahan, dan saya harap bahwa dalam soft skill ini betul-betul ada sesuatu yang Anda dapatkan. Ya, utamanya bagaimana kemudian kita bermimpi untuk bisa menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diana Sawosi. Saya berasal dari Papua. Di sini saya mau bertanya. Kita sudah mendengarkan diskusi tentang kontribusi partai politik dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Tadi saya dengar Bapak Endang berbicara tentang partai politik sebagai tulang punggung masyarakat dan pendidikan. Yang saya ingin bertanya, apa kontribusi partai politik dalam pendidikan politik dan masyarakat dan Indonesia? Terima kasih. Ya, selanjutnya boleh. Boleh yang sana yang cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya ingin tanyakan adalah, partai politik sering disebut sebagai pilar demokrasi, tetapi kenyataannya banyak yang terlibat dalam uang dan nepotisme. Seperti yang dikatakan tadi bahwa politik itu tidak selalu kotor. Tapi dalam beberapa praktik yang saya lihat tidak seperti itu. Dalam kondisi seperti ini, apakah masih relevan untuk menyebut partai politik sebagai representasi rakyat ataukah sudah berubah menjadi alat kekuasaan? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabra Ibnu. Saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Muhammad Endang. Tadi Bapak sempat menyinggung soal politik, partai kiri dan money politik. Saya menunggu Bapak Endang tadi menyinggung soal politik identitas, tapi Bapak belum menyinggung hal itu. Jadi saya saja yang bertanya. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak jika ada suatu partai di Indonesia yang mengusung politik identitas, dan apa dampak positif maupun dampak negatifnya bagi berjalannya proses demokrasi di Indonesia? Baik, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Saya kembalikan kepada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati. Baik, jadi seperti yang kita ketahui, peran partai politik salah satunya adalah penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Jadi Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai penyampaian aspirasi masyarakat akhir-akhir ini yang sangat lambat direspon dan dijalankan oleh pemerintah, dan juga kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran dari pemerintah terhadap masyarakat dan pembangunan demokrasi di Indonesia, yang membuat timbul persepsi dan pertanyaan dari masyarakat di mana kontribusi partai politik dan pemerintah terhadap masyarakat, mengingat adanya beberapa peraturan perundang-undangan akhir-akhir ini yang sangat membebani masyarakat. Jadi bagaimana tanggapan Bapak sebagai penghubung antar masyarakat dan pemerintah untuk hal ini? Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja pertanyaan saya. Bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa sekaligus sebagai generasi muda dapat berkontribusi untuk mendorong partai politik agar lebih transparan, akuntabel, dan lebih berpihak kepada rakyat? Dan apakah keterlibatan mahasiswa harus melalui partai politik atau ada jalur lain yang bisa kami tempuh? Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Daimen Salogi ya. Terus terang saja, tidak semua pemimpin politik itu ingin voters atau masyarakat atau rakyat politiknya itu cerdas. Kenapa? Karena kalau dia cerdas sudah pasti kritis. Dan kalau dia kritis, sudah pasti akan bisa membuka tabir, membuka tameng, membuka barrier, membuka hijab, membuka tembok, topeng yang mungkin disembunyikan dari sebuah proses atau keputusan politik yang diambil dan akan dijalankan. Makanya saya selalu minta kepada kita semua untuk senantiasa memberikan pendidikan politik, pendidikan kewargaan, pendidikan pemilih kepada masyarakat kita. Seperti tadi saya tanya, memilih itu hak atau kewajiban? Hak. Berarti sudah bagus pemahaman kita. Dulu kan Orde Baru memaksa kita bahwa memilih itu adalah kewajiban. Dan di situ tersembunyi kewajiban kita memilih Golkar. Selalu kita diajar, yang tidak pilih partai Golkar tidak usah pakai listrik karena listrik itu dibangun oleh. Oh itu dulu itu waktu Orde Baru. Kalian belum lahir mungkin, tapi kami sudah alami. Yang tidak pilih ini tidak usah naik pesawat ini dibuat. Dan praktek
Seperti itu masih terjadi sampai sekarang. Saya pernah melawan, 2 kali saya melawan incumbent. Incumbent itu petahana yang lagi memerintah. Apa sulitnya melawan incumbent itu? Kadang-kadang bantuan pemerintah dianggap bantuannya itu bupati. Betul tidak? Raskin dari negara dianggap dari bupati. PKH dianggap dari wali kota, dianggap dari bupati. Kenapa ini terjadi? Karena pendidikan politik. Ada videonya itu, ada yang dari Konawe di sini. Ada yang dari Konawe. Coba angkat tangan yang dari Konawe, Kabupaten Konawe. Ada. Ada videonya itu nenek-nenek di Latoma itu. Sempat nonton videonya nenek-nenek di Latoma itu. Hah? Dibawakan surat-suara disuruh pilih. Apa dia bilang? Betul doin. Mana uangnya? Dijawab boki dan amotok. Yang nanti kalau tidak ada uangnya. Coba. Jadi oleh sebagian kita, rakyat kita, masyarakat kita menganggap pemilu itu harus ada uangnya. Makanya susah bagi kita yang buat uang ini, atau bahkan tidak punya uang. Nah, ini semua kenapa? Kenapa semua itu terjadi? Karena pendidikan politik yang minim. Berapa tembakannya orang terpilih bupati? Pertanyaan saya kemudian, bisa kau pakai makan itu 500.000 5 tahun? Bisa kau pakai tutupi biaya hidup itu 500.000 1 tahun? Nah, sementara tadi saya sudah sampaikan, pemimpin politik itu menentukan hajat hidup. Termasuk kapan ganti sumber motor, anten motor, giring motor, ditentukan oleh politik. Di mana hubungannya, Pak? Kalau bagus jalan, lama ganti sumber motor. Tapi kalau jalan masuk Latoma, siapa yang sudah pernah ke Latoma? Jalan masuk Asenua Tua, Lapandia sana di Kolaka Timur, di Poren, Kolaka Utara, di apa namanya itu, Lakan Sai di Rege, apa namanya itu. Hancur jalan, Pak. Biar motor baru itu 1 bulan sudah ganti subreker itu. Itu semua itu ditentukan oleh apa? Oleh politik. Saya cerita ya, tadi disampaikan oleh Pak Najib. Di situ sedikit. Dan ini bisa dibuka rekam jejak digital, saya banyak kritik. Pak Limas. Tahu anggarannya Rumah Sakit Jantung Internasional itu berapa? Kurang lebih 600 miliar. Pagar setiap gubernur itu berapa? Aspal apa semua? Kurang lebih 250 miliar. Patung Oputayiko di Buton itu 70 miliar. Gerbang itu di Tohonipa 34 miliar. Itu jalan hampir 1 triliun. Sementara efek yang memakai itu, yang menggunakan, adakah orang pergi di Tohonipa pakai mobil 10 roda? Tidak ada loh, mobil tronton. Kenapa itu jalan dipakai konstruksi 10 roda mobil tronton? Itu tidak bisa dijawab itu. Gadis itu ketika saya tanya itu, saya masuk sudah dibahas di program. Saya mau coba batalkan, sudah pernah tanda tangan 31 orang. Begitu ketahuan diculik satu-satu, akhirnya mengundurkan diri, tidak bisa paripurna. Begitu ceritanya. Waktu itu pada saya pengen batalkan itu. Apa kemudian penyakitnya rusak jalan? Ribuan kilo yang rusak jalan. Ada dari Kongsel di sini yang jalan ke apa namanya itu Basalah, apa lagi namanya kan? Pecahannya Tinanggean apa? Kecamatan apa itu? Kalebu, rusaknya jalan di situ. Orang kalau hujan di situ, keluarga kita di situ, pergi sekolah, anak-anaknya tidak pakaian sekolah. Kenapa? Nanti kotor bajunya. Nanti di sekolah kalau dia salin pakaiannya. Bayangkan itu. Tapi bisa hidup juga. Para bupati, para gubernur bisa hidup. Terus terang harusnya tidak boleh
Ada sejarah Khalifah Umar itu turun sendiri. Khalifah Umar bin Khattab turun sendiri memperbaiki jalan yang rusak. Dicegah oleh aparatnya. Amirul Mukminin, kenapa kamu kerja? Nanti kami yang kerjakan. Umar berteriak, siapa yang akan membela saya, menggantikan saya di akhirat nanti kalau ada orang sebentar naik kuda, dia terpeleset, dia jatuh, dia luka, saya masuk neraka. Siapa yang bisa gantikan saya? Karena ini tanggung jawab saya sebagai pemimpin. Coba semua pemimpin kita di Sulawesi Tenggara begitu, maju tidak enak. Yang Konawe Utara tadi, Konawe Utara, Bogana, Kolaka Utara, Konawe Selatan, apalagi Kolaka, Konawe Kepulauan, sudah banyak kasih kaya orang, sudah banyak berikan orang alfa, sudah banyak berikan orang rumah, orang yang tadinya tidak punya apa-apa, melalui apa? Melalui tambangnya. Tapi apa kemudian yang diperoleh oleh kita, oleh rakyat kita, oleh masyarakat kita, terutama rakyat yang hidup di sekeliling tambang. Begitu juga di Papua tuh, terjadi juga di Papua itu. Bagaimana di Freeport kayanya, emasnya apa yang tidak ada di Papua. Tapi maaf, di sana juga sama dengan kita, masih miskin di sana. Betul tidak? Nah, makanya diperlukan sekali lagi pendidikan politik. Dan kalau ditanyakan apa kontribusi partai, saya akui, saya jujur katakan, masih jarang kami partai politik yang mau memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Paling nanti kalau sudah kampanye, ya, kalau kampanye ya dia jual partainya, dia jual calonnya, baru dia turun memberikan. Tapi sebelum itu masih jarang. Karena apa? Karena terus terang saja ada juga yang menikmati kondisi pemilih yang bodoh, kondisi pemilih yang tidak kritis, kondisi pemilih yang mengecilkan pemilu dengan sekedar transaksi uang natural, uang dan benda. Ada juga yang menikmati itu. Jujur banyak teman-teman saya ngomong, dapur rumah ketua kita banyak pesta, dapur rumah ketua kita banyak turun masyarakat, dapur rumah ketua kita banyak turun ketemu rakyat. Kita siapkan saja amplop pasali, kita siapkan saja uang, hari-hari kita turun, insya Allah kita bersuara. Banyak juga itu politisi yang berkomentar begitu. Saya tanya jujur ini, dirasakan di masyarakat kita? Saya 15 tahun, 3 periode jadi anggota DPR. Hanya 1 periode selesai, sisanya tidak selesai. Dan saya sebut siapa? Ada teman saya, ya, salah satu bagusnya jadi anggota DPR kan dapat kursi yang bisa berputar itu. Kursi apa namanya? Dia bisa diputar-putar. Nyaman kursinya. Kursi putar itu dapat meja, di tiap meja itu ada mic. Ada mic-nya. Itu salah satu bagusnya kalau jadi anggota DPRD atau DPR. Selain gajinya tinggi. Ada teman saya 5 tahun saya sama-sama tidak pernah menyala mic-nya. Tidak pernah menyala mic-nya. Tapi ya hebatnya kalau pemilu salah dia terpilih dan suaranya besar. Saya tanya apa resepnya? Itu tadi. Siapkan saja. Makanya aneh, habis dipilih dijauh rumahnya, habis dipilih ditolak sama itu bupati-bupati. Lihat videonya dilempari dengan sedang. Saya punya teman itu, kenal saya itu sudah. Kalau dia itu saya mengundurkan diri. Malunya itu dilempari sedang, dilempari oleh rakyat saya sendiri. Tapi inilah faktanya politik kita sekarang ini. Memang jauh sekali dari apa yang diwariskan. Dulu itu Hatta, Soekarno, Agus Salim, apalagi Syahrir. Dulu semua cita-citanya ingin jadi pemimpin politik itu untuk mengabdi. Makanya dulu rata-rata miskin-miskin. Karena dengan kata-katanya Agus Salim, memimpin itu menderita. Pernah dengar? Memimpin itu menderita. Bahwa kalau jadi pemimpin itu sesungguhnya harus siap menderita. Tapi yang terjadi sekarang apa? Kami ini pemimpin politik ya. Dibalik kan, kalau sejahtera jadilah pemimpin.
Nah, ini mungkin yang harus kita berbagi ke depannya, dan tugas kita semua, bukan tugas parpol saja. Dalam sejarah perjalanan kebangsaan dan negara kita, perubahan selalu terjadi, biasanya dimulai dari mahasiswa, dari kampus. Nah, itu yang saya harapkan selalu kita support, kita dorong. Mungkin sudah bisa menjawab banyak pertanyaan tadi, sama juga dengan Intan. Masih relevankah partai politik dianggap sebagai representasi masyarakat? Saya kira kalau belajar dari partai yang ada, mungkin perlu kita koreksi, perlu kita lakukan evaluasi, perlu kita lakukan perbaikan. Bagaimana mau? Kan ada itu jawabnya. Seperti Sahoni. Besar loh suaranya Sahoni. Dia dipilih DKI dan sudah punya berapa ya Sahoni? Apakah dia bisa dikatakan bukan representasi rakyat? Saya kira bisa dikatakan representasi karena dia dipilih. Tapi kita mau katakan representasi rakyat, bagaimana kok dia dijarah rupanya? Dia disuruh mundur. Jadi memang ada anomali di sini. Mungkin Pak Dokter yang harus jelaskan ini, karena menurut saya ini anomali, habis dipilih disuruh mundur. Anomali kan itu? Habis diduga disuruh mundur, dijarah apa semua. Tapi kalau menurut saya, ya perlu refleksi, perlu evaluasi. Politik identitas, begini soal politik identitas. Politik identitas tidak akan pernah hilang, saya kira. Bahkan di Amerika pun, yang kita klaim sebagai bahannya demokrasi, ya, dengan juga berbedanya Trump, ya, Republik juga memenangkan election di Senat, ya, di Parlemen. Saya kira menunjukkan menguatnya politik identitas. Mungkin menurut saya yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita siap melakukan tradisi dialektika, diskursus, kalau kita pinjam kata-katanya Rocky Gerung, perkelahian pendapat, perkelahian pikiran di antara kita. Itu mungkin yang perlu kita siapkan untuk kita berbeda, untuk kita tidak membawa kepada aksentuasi kekerasan, kerusuhan, dan lain sebagainya. Tapi kita biasa, saya tidak apa-apa, dimunculkan saja. Karena memang juga saya kira untuk konteks Indonesia, ya begini. Benar ini, ada dari Papua. Saya mau tanya begini. Di Papua itu ada ketentuan tidak boleh calon gubernur kalau dia bukan uang. Apa uang itu? Bagaimana bisa cari? Apa yang dimaksud orang asli Papua itu? Orang yang ibunya, bapaknya, neneknya dia harus orang Papua baru bisa jadi calon gubernur di Papua. Saya mau tanya, apakah dari sisi demokrasi ini benar apa tidak? Ini benar juga dikaji. Apakah ini benar atau tidak? Tidak. Tapi kita dengarkan dulu, kenapa dikasih begitu? Coba yang dari Papua. Apa alasannya? Alasannya karena untuk melindungi kepentingan orang Papua. Karena kalau dibiarkan siapapun bisa jadi calon gubernur di Papua, tidak ada itu bagiannya orang Papua bisa jadi calon gubernur. Makanya itu namanya affirmative action, tindakan perlindungan sementara terhadap hak-hak. Tapi dari sisi sains yang kita pelajari tentang demokrasi, kesetaraan, kesempatan yang sama, ya memang tidak boleh. Tapi kita bisa memahami dari pendekatan yang lain bahwa ini dalam rangka melindungi kepentingan orang Papua. Makanya dibuat aturan seperti itu, penghargaan terhadap otonomi dan lain sebagainya. Tapi saya kira itu kembali lagi dari perspektif aspek mana kita melakukan pendekatan, melakukan pandangan.
Terus apalagi yang lain ini? Saya kira mungkin sudah bisa saya jawab. Intinya begini, kalau saya ya, kalau ada semua marah kepada partai, dulu itu begini, saya katakan begini. Dulu itu di aktivis 90-an ada perdebatan soal apakah kita akan berjuang di dalam atau berjuang di luar, kultural atau struktural. Menurut saya perdebatan ini sudah tidak cocok kita lakukan sekarang. Saya mau bilang begini, kalau teman-teman menganggap partai kita sekarang ini, anggota DPR kita sekarang ini tidak bisa berbuat apa-apa, hanya datang dulu dengar, diam dan duit 5D, ubah dengan cara apa? Lakukan pendidikan politik atau sekalian masuk menjadi calon anggota legislatif, masuk menjadi anggota DPR. Yang penting pesan saya, yang sampai jangan lebih parah, ya? Yang masuk itu buatkan memang motivasi dan idealisme politik yang kita miliki. Nah, ini menarik. Ya, dari mana tadi soal aspirasi masyarakat dan transparansi anggaran. Saya ulang lagi, kekurangan kita di Sulawesi Tenggara tidak ada pressure group, tidak ada kelompok penekan, sehingga aspirasi kita kadang diterima seadanya, tidak dilaksanakan karena tidak ada kelompok penekan. Media kadang-kadang hilang itu berita. Dia harus beritakan misalnya si A korupsi. Sementara itu di take down itu atau hilang itu berita. Akhirnya media itu belum bisa jadi kelompok penekan. Begitu juga yang demo. Habis demo diajak ngopi-ngopi, apa semua tadinya menolak, sekarang mendukung. Ada kemarin itu lembaga namanya ASN. Saya ketawa juga baca. Awalnya senangnya saya, wah luar biasa. Benar itu. Meminta ini bahkan mengungkap dugaan keterlibatan Sukmi Dasko dalam tambang ilegal. Tiba-tiba dia salahkan orang yang kutip. Contoh seperti ini yang saya kira adalah gambaran bagaimana kelompok penekan di Sulawesi Tenggara ini belum kuat, mungkin sudah ada tapi belum kuat. Nah, tugas kita saya minta, apalagi punya ketua jurusan, punya ketua program studi, punya dekan yang mantan aktivis. Wah, bagus sekali. Teman-teman mahasiswa ilmu politik ini sudah pelajari, praktekkan lagi. Saya kira ini ya. Saya doakan di angkatan 2025 ini ada yang jadi bupati, wali kota, ada yang jadi anggota DPRD, ada yang jadi pengamat, penulis, ya. Saya kira itu. Sekalian mungkin saya mohon maaf kalau ada statement pernyataan saya yang mungkin tidak mengenakan teman-teman sekalian. Saya laporan insya Allah bulan Oktober itu kita akan Demokrat lakukan satu diskusi tentang desain pemilu tahun 2029, ya. Itu Pak Dekan dengan Pak Najib, Ibu Didi Angga ini, Andi Malarangge, Dede Yusuf, kemarin kami sudah sampaikan undangannya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan, bisa kita laksanakan nanti di sekitar minggu kedua atau ketiga Oktober. Saya akan undang sekali lagi teman-teman. Tetapi yang paling pokok sekali lagi, mahasiswa agen perubahan. Kita harus selalu punya kontribusi, terutama memanfaatkan kemewahan yang kita miliki, yaitu sikap kritis. Kalau ada mahasiswa ilmu politik di satu desa, sementara di desa itu kepala desanya semena-mena, semau-maunya mengelola dana desanya, kelola pemerintahannya, tidak ada suaranya itu, saya kira
itu bukan mahasiswa ilmu politik, muridnya Pak Najib itu, bukan muridnya Pak Eka Suhaimi, bukan muridnya Pak Kapolri. Ya, saya ini sekali lagi kritis, manfaatkan sebaik-baiknya, apalagi sekarang semua tersedia. Yang mau jadi politisi, selesaikan cepat kuliah, masuk partai. Yang mau jadi dosen, selesaikan. Intinya kasih cepat selesai. Dan bukan masanya lagi seperti saya dulu 11 tahun baru selesai S1 saya. Akhirnya saya mau sendiri, terlambat. Sekarang itu yang diperlukan cerdas secara akademik dan cerdas juga secara implementasi praktek. Ya, mudah-mudahan bisa punya dua-duanya. Banyak orang pintar menulis, tidak pintar bicara. Ada juga orang pintar bicara, tapi tidak pintar menulis. Tapi sedikit orang seperti Pak Najib, pintar bicara, pintar juga menulis. Saya ingin adik-adik semua bisa seperti ini. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Endang. Dan sekalian, kalian sudah berapa lama kuliah? Ada 3 minggu? Ada 3 minggu ya? Ya, alhamdulillah baru 3 minggu sudah ada perubahan ya saya. Anda sudah mulai rasa percaya dirinya sudah mulai muncul. Ya, kita akan siap los ya buat diri Anda masing-masing. Yang angkat tangan tadi itu ada sekitar 20. Ya, jadi mudah-mudahan rasa keberanian itu selalu muncul pada diri. Saya dan Pak Endang itu, kita berdua, mungkin kami sebagai mahasiswa, pada saat mahasiswa itu ada buat dosen juga dengan dosen kita. Tapi itu persoalan konsep, persoalan sudut pandang. Kita kadang kasih keluar dosen dari kelas. Kalau tanggap bahwa dia tidak layak untuk mengajar. Apalagi kalau ada dosen datang mengajar, yang dia cerita tentang kekayaannya, mobilnya, ijazahnya. Saya bisa salah sedikit kan? Ya. Apa? Saya ada cerita ya. Saya sebut dosen. Jadi dulu ada dosen di sini. Saya hormat, saya sangat hormat sama dia. Kalau saya masuk, saya bertanya, ya, itu dikasih D, tidak lulus. Beliau tipikal tidak mau ditanya. Semester selanjutnya tetap saya bongkar, tapi saya kuat tanya terus. Akhirnya apa? Oh ini enggak kasih lulus saja karena dia akan tanya terus kalau. Nah, kira-kira bisa strateginya seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nah, dan yang kedua, pupuk kekompakan sama kalian, ya. Kami dulu malahan 2 jurusan deh, 2 jurusan. Kalian itu baru 2 prodi, politik pemerintahan. Kita 2 jurusan dulu, kita kompak, kita saling membagi kekuasaan. Pak Endang maunya kemana, saya maunya kemana, Dewan Rompo maunya kemana. Tidak pernah kita saling menjegal antara satu teman dengan teman yang lain. Dan kami tidak pernah membawa warna. Saya tidak pernah bilang Pak Endang itu asalnya dari mana. Pak Endang juga tidak pernah tanya Pak Najib itu dari mana. Saya juga tidak pernah tanya Dewan Rompo itu dari mana. Tidak ada sama sekali. Kita satu bendera kita adalah anak-anak fisik. Itu yang saya harapkan tumbuh dari kalian. Ini tidak Pak Endang. Kalau sudah pemilihan HMTS, sudah kacau lagi. Bawa warna kampung. Senior dari kampung A harus didukung oleh maba di kampung A. Tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Harus muncul kekompakan dari kalian. Akhirnya setelah jadi ketua kampus, paling kuat jadi tim sukses karena tidak punya kapasitas. Dia naik karena bukan kekompakan, rasa kasih sayang ya. Tapi jangan juga kamu satu kelas pacaran, jangan ya. Cari yang lain, cari tempat lain. Bagaimana nih Pak kalau sudah terlanjur? Kapan kalau sudah pacaran satu kelas itu deh tidak
tidak bebas untuk bergerak, ya, tidak bebas untuk bergerak. Cari pengobatan di tempat lain. Nah, masih banyak janda-janda yang kosong itu. Ya, jadi yang kedua yang saya rindu sama kalian, kamu lihat bagaimana penghormatan kami sama Pak Ekan. Kita tidak pernah menganggap dia mantan dosen kami. Kami pun tidak pernah memandang dia sebagai mantan guru kami. Tidak pernah. Kami selalu memandang bahwa dia orang yang pernah memberikan ilmu kepada kita. Dan itu amal jariah yang tidak akan pernah hilang. Makanya kalian tetap menjaga yang namanya kesopanan. Bukan dosenmu itu mau dihargai, tidak. Tapi bagaimana kita menghargai, melakukan yang namanya tata krama, ya, tahu adab sopan santun. Ini saya lihat masih baru, tunggu dosen merokok. Kalau bisa jangan merokok di daerah wilayah kampus lah, ya, apalagi di dekat-dekat kelas, supaya kemudian kita bisa saling menjaga lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat. Karena saya cerita kemarin temanmu di senior 2024 itu satu orang tidak bisa lanjut kuliah memang, karena dia terkena penyakit yang disebabkan dia perokok pasif. Jadi tolong jangan karena kalian akhirnya temanmu bisa sakit. Saya pikir itu, dan saya ucapkan terima kasih Pak Endang sudah hadir di kampus ini dan memberikan banyak cerita pengalaman, pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Dan saya harap Pak Endang yang berhenti masuk kampus, ya. Dan anak-anak tunggu bukunya Pak Endang di launching di sini, ya. Bisa ya? Dan saya ini yang ucapan nilai kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.